Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidur menjadi salah satu cara untuk mengistirahatkan badan dan pikiran kita. Dengan semua kegiatan yang sudah kita lakukan, pastinya rasa lelah akan dirasakan. Dengan tidur bisa meringankan semua beban yang ada di raga kita ini. Saat tidur juga merupakan persimpangan diri kita antara kematian dan kehidupan. Lalu bagaimanakah penjelasan proses tidur dalam Al-Quran, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut benarkah saat tidur pun kita menghadapi proses kematian? Versi dari Magenta Islam. Tidur merupakan persimpangan antara kehidupan dan kematian. Saat tertidur pulas, kita pastinya tidak akan sadar apa yang telah terjadi. Tubuh kita akan beristirahat sementara, dan pikiran kita pun akan hilang dalam sekejap saja. Lalu semua itu kembali saat kita sudah terbangun, saat ruh sudah masuk kembali ke dalam tubuh kita. Semua fenomena tidur ternyata merupakan persimpangan kehidupan kita dengan kematian. Hal ini dikarenakan ruh kita akan dicabut dalam beberapa saat dan dikembalikan lagi saat raga kita terbangun nanti. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah yang mengangkat roh seseorang ketika dia mati dan ketika tidur. Maka di tangannya roh orang yang ditakdirkan mati dan dikembalikan roh orang yang tidur sampai ajal tertentu. Sesungguhnya itu merupakan ayat bagi orang yang mau berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Tanpa kita sadari bahwa kita ternyata sangat dekat dengan kematian setiap harinya. Hidup dan mati kita sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kematian pun bisa datang kapan saja. Maka dari itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di setiap waktu. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berwudu sebelum tidur. Kematian bisa datang kepada kita kapan saja dan di mana saja. Saat malaikat Israel sudah datang, maka tidak akan ada apapun yang bisa kita lakukan. Roh kita akan dicabut dari raga kita untuk selamanya. Tidur merupakan salah satu hal yang sangat dekat dengan kematian. Ada beberapa sunnah Rasul yang bisa kita lakukan dengan mempersiapkan diri untuk tidur. Hal ini merupakan salah satu cara beribadah sebelum tidur agar kita tetap terjaga. Salah satunya dengan cara berwudu. Dijelaskan dalam hadis, apabila kalian mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti kamu hendak melakukan sholat. Kemudian berbalinglah di atas bagian tubuh yang kanan. Lalu ucapkanlah, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang dan takut. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan darimu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan nabi yang telah engkau utus. Apabila kamu meninggal dunia, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah ia ucapan terakhirmu. Hadis riwayat Bukhari. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Yang bisa kita lakukan adalah selalu mempersiapkan diri dengan selalu berbuat amalan baik selama di dunia ini. Baca surat pendek sebelum tidur. Tidur menjadi sebuah kebutuhan untuk kita semua. Banyak sekali orang yang mengalami sulit tidur atau insomnia. Hal tersebut akan mempengaruhi metabolisme dan kesehatan pada tubuh kita. Rasulullah SAW, sahabat beriman, selalu mencontohkan amalan sebelum tidur agar kita bisa tidur dengan nyenyak dan dalam perlindungan Allah Ta'ala. Selain itu, pahala dari menjalankan amalan tersebut bisa menjadi bekal saat kita di akhirat nanti. Salah satu sunnah Rasulullah SAW saat sebelum tidur adalah membaca surat pendek. Dijelaskan dalam hadis,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan contoh yang baik untuk para umatnya. Kita pun akan merasakan manfaatnya jika menjalankan sunnah tersebut. Sesungguhnya semua amalan tersebut akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.